Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana kita bisa brainstorming, gimana caranya kita bisa mendapatkan ide. Nah, di sini kita akan mendapatkan ide dari sisi produk dan offer yang mau kita tawarkan. Nah, jadi teman-teman nanti bisa dibuka saja worksheet-nya. Jadi worksheet ini nanti akan berupa pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita bahas di modul kali ini. Nanti teman-teman silakan bisa langsung dijawab ya. Jadi pertanyaan ini nanti mungkin tidak usah semuanya dijawab, tapi dari sini nanti teman-teman akan dapat banyak ide untuk copywriting. Oh, saya bisa angkat poin ini, saya bisa angkat poin yang itu, dan seterusnya. Nah, jadi kita akan langsung mulai ya. Yang pertama adalah teman-teman silakan tanyakan lebih detail mengenai fitur dan benefit dari produk Anda. Ya, jadi mungkin ini pertama mungkin saya pengen bahas dulu tentang yang namanya fitur versus benefit. Jadi kalau fitur ini biasanya lebih ke arah spesifikasi ya. Jadi kita bicaranya tentang spesifikasinya produk Anda tuh kelebihannya apa sih secara teknis. Nah, kalau benefit ini biasanya lebih ke arah emosional ya. Jadi apa sih sebenarnya benefit untuk si customernya kita. Jadi mereka sebenarnya misalkan contoh ya, kita bicara PDMA. Ada 380 video e-learning. Orang sebenarnya nggak peduli kalau ada 380 video e-learning. Yang mereka peduli adalah mereka bisa belajar apa yang mereka mau belajar tentang digital marketing di satu tempat. Ya, jadi itu adalah benefitnya. Ya, kemudian self-paced learning ya. Ini juga sebenarnya mereka nggak akan terlalu peduli dengan kata-kata ini. Jadi mereka akan lebih peduli ya, calon customer kita akan lebih peduli misalkan friendly untuk yang gaptek. Jadi yang gaptek ini langsung merasa, oh saya kalau ikut ini saya bisa ngikutin sendiri dengan pace saya yang mungkin lebih lambat dibandingkan dengan orang-orang yang sudah fasih di dunia komputer ya. Lalu untuk yang expert itu to the point. Jadi artinya kita nggak perlu buang waktu satu harian, ternyata yang didapetin tuh poinnya masih sedikit sekali untuk yang sudah ahli. Jadi kalau e-learning kan kita tinggal tonton aja yang mau kita tonton, kalau yang nggak mau kita tonton, kita nggak usah tonton, gitu ya. Kemudian 3 bulan mentoring. Nah, ini fiturnya, benefitnya adalah meningkatkan profit bisnis Anda melalui digital marketing dalam 3 bulan. Jadi ini adalah contoh-contoh fitur versus benefit. Jadi teman-teman coba pikirkan untuk produk atau jasa Anda, mungkin fiturnya mengandung apa, misalkan mengandung zat-zat yang bermanfaat, misalkan kita bicara suplemen. Lalu apa benefitnya? Misalkan bisa membuat tampak lebih muda dan lebih segar, misalkan itu adalah benefit. Ya, contoh yang lain, ya, contoh yang lain sama ya, itu adalah benefit dan fitur. Nah, setelah nanti teman-teman mendapatkan benefitnya, yang harus ditanyakan adalah deeper benefit. Ya, jadi artinya benefit itu mungkin hanya akan stop di situ aja. Ya, kalau benefit doang itu tidak akan terlalu menyenangkan ya untuk calon customer Anda, karena ini adalah sesuatu yang mungkin masih kita bicaranya tuh benefit atau desire yang masih di permukaan. Nah, jadi teknik yang saya suka itu adalah teknik namanya so what ya. Jadi terus kenapa gitu ya. Jadi ketika kita tanyain, misalkan kita promoin produknya kita, oh dengan produk Pakar Digital Marketing Academy Anda bisa belajar keseluruhan digital marketing di satu tempat. Nah, terus nanti customer-nya nanya, terus kenapa gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan diper benefitnya apa, misalkan hemat waktu ya kan, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi nyari yang lain gitu ya, hemat uang ya. Jadi diper benefitnya apa, jadi selalu tanyakan kalau nanti teman-teman sudah berpikir oh benefitnya ini, nah bisa nggak kita cari dipernya lagi, lebih dalam lagi. Caranya gimana? Caranya dengan nanya so what, terus kenapa gitu ya. Nah, jadi kalau friendly untuk yang gaptek, nah jadi friendly untuk yang gaptek hidden desire-nya atau deeper desire-nya. Misalkan kalau yang gaptek, misalkan mereka bakal malu gitu ya, karena ketinggalan sama teman-teman yang lain, nggak enak gitu ya sama teman-teman yang lain kalau misalkan belajarnya bareng-bareng. Nah, jadi kalau untuk yang gaptek ini jadi tidak malu kalau nggak bisa-bisa ya. Kalau yang expert to the point itu karena mereka misalkan tidak buang waktu ya. Ya, seperti itu. Nah, misalkan kalau bicara tentang profit, meningkatkan profit bisnis. Nah, meningkatkan profit bisnis itu ada deeper benefitnya atau enggak? Nah, kita harus lihat audiens kita. Misalkan kebanyakan deeper benefitnya adalah mereka lebih altruistik gitu ya. Jadi pengennya ningkatin profit agar bisa perusahaannya lebih berguna untuk lebih banyak orang, misalkan. Jadi nanti teman-teman silakan coba tanyakan ya, tanyakan so what gitu. Kenapa, terus kenapa.
Nah, jadi kalau teman-teman nanti sudah tanyakan so what ya, nanti teman-teman akan bisa mendapatkan si diper benefit. Tapi ya kadang-kadang benefit itu bisa jadi itu sudah menjadi yang diper benefitnya. Jadi artinya udah nggak bisa di so what-in lagi. Jadi silakan tanyakan terus ya, sampai nanti teman-teman nggak bisa tanyain lagi. Menurut teman-teman udah, ini adalah benefit yang udah paling dasar gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi contohnya misalkan ya bahan halus dan sangat cepat menyerap keringat. Jadi misalkan kita jualan baju olahraga, ya. Ternyata tujuannya misalkan karena kalau misalkan dia tidak menyerap keringat ya, keringatnya di situ semua, badannya jadi bau gitu ya. Jadi setelah olahraga kan orang sering nongkrong. Nah itu yang kita angkat gitu ya. Jadi bukannya bahan halusnya, tapi kita ngangkatnya adalah membuat Anda tidak bau badan seketika sehabis berolahraga. Ya, karena kan habis olahraga biasanya kan suka nongkrong-nongkrong, makan bareng kan malu kalau misalkan bau badannya sangat berlebihan, gitu ya. Kemudian jual mobil langsung dalam waktu 1 jam. Ya, misalkan ada startup yang bisa, udah kamu langsung datang, langsung saya kasih harga, kalau deal langsung bisa saya transfer dalam 1 jam. Nah, jadi kalau misalkan benefit ini berarti kan kita tidak usah nego atau berhubungan dengan dealer. Jadi yang masalahnya bukan masalah 1 jamnya gitu ya. Saya jual mobil 1 minggu juga nggak masalah, tapi saya nggak mau pusing, nggak mau tawar-tawaran gitu ya, nggak mau berhubungan dengan dealer mobil yang mungkin coba tekan harganya saya. Pokoknya harga fairnya berapa saya minta, saya kasih gitu ya, contohnya gitu. Nah misalkan benefitnya smartphone anti-lag. Nah anti-lagnya tuh gara-gara apa? Oh ternyata audiens kita banyakan tuh pemain game, gamers gitu ya. Jadi jadi yang bisa kita sebut di sini adalah tidak lag ketika main Genshin Impact misalkan ya. Atau misalkan ketika main PUBG sering menang karena anti lag gitu. Jadi ini adalah diper benefit yang nanti teman-teman coba pikirkan gitu ya. Jadi dari benefit yang sudah kita pikirkan, bisa nggak sih kita shift lagi ke diper benefit ya. Jadi ini adalah poin pertama, yaitu kita bicara tentang benefit dan fitur. Nah poin yang kedua ya, jadi kita akan bicara tentang yang namanya diferensiasi. Oke, jadi diferensiasi. Jadi di sini kita harus tahu apa sih bedanya antara produk Anda sama produk kompetitor Anda. Jadi bedanya apa? Biasanya ini kita bicara ini adalah USP-nya, ya, unique selling proposition-nya. Nah, kalau tidak ada perbedaan, ya, apa yang belum di-highlight sama kompetitor Anda? Jadi artinya nggak ada perbedaan nih, misalkan sama-sama jualan baju atau jualan batik. Ya, tapi tidak ada perbedaan antara produk saya dengan produk kompetitor saya, kira-kira mirip gitu ya, cuman beda desain, paling beda dikit. Nah apa yang belum di highlight gitu, misalkan produk ini diproduksi oleh pengrajin dari rural area di Jawa Tengah. Jadi dengan membeli produk ini Anda memberi lapangan pencaharian untuk si ibu ini dan 3 anaknya misalkan. Jadi itu yang kita highlight gitu ya. Jadi kalau nggak ada perbedaan, sebenarnya sama-sama diproduksinya di Jawa Tengah, tapi kita bisa highlight bahwa ini angle-nya ke arah kita menghidupi keluarga di Jawa Tengah, kayak gitu. Oke? Nah, jadi contohnya seperti ini ya, misalkan tropical. Nah, mungkin teman-teman sempat ingat ya, tropical itu salah satu yang pertama bilang minyak goreng dengan 2 kali penyaringan. Sebenarnya semua minyak goreng juga 2 kali penyaringan gitu kan, tetapi dia yang pertama kali sangat gembar-gembor bahwa minyak goreng ini 2 kali penyaringan. Ini contoh diferensiasi untuk sesuatu yang mirip. Nah bahkan sekarang yang namanya Sanko dia bilang 5 kali penyaringan. Jadi dia sebutnya 5 kali itu adalah 2 kali penyaringan, 3 kali pemurnian. Nah ini menurut saya bukan expert di bidang penyulingan minyak, cuman menurut saya ini memang prosesnya seperti ini. Jadi 2 kali penyaringan, 3 kali pemurnian. Cuman yang pertama kali klaim 5 kali penyaringan, tanda kutip gitu ya, itu adalah Sanko gitu. Jadi ini adalah contoh diferensiasi yang nanti teman-teman bisa lakukan untuk produk atau jasa Anda ya. Nah jadi contoh yang lain ya, ini udah banyak ya, kayak mie sedap, dia sebutnya ada kriuknya. Jadi dia bukannya bilang saya lebih enak dari Indomie, enggak, tapi dibilang adalah mie instan yang ada kriuknya, pertama kalinya itu ya. Jadi itu yang di highlight, ada kriuknya. Kalau Le Minerale ada manis-manisnya, ya. Air bedanya apa sih antara satu sama yang lain? Tapi dikasih ada manis-manisnya, gitu ya. Kemudian teh. Nah, teh ini diambil dari pucuknya. Nah, teh kan sebenarnya diambil dari pucuk sama daunnya. Jadi sebenarnya kebanyakan teh yang enak itu juga diambilnya dari pucuk. Tapi teh pucuk harum yang pertama mendiferensiasi dengan meng-highlight bagian pucuk, kayak gitu ya.
Nah, itu adalah diferensiasi. Jadi, teman-teman coba pikirkan ya, untuk produk Anda ada nggak sih diferensiasi yang bisa saya tonjolkan? Nah, jadi poin itu akan kita pakai untuk keperluan copywriting. Ya. Nah, selanjutnya adalah teknologi dan fungsi. Jadi, teknologi dan fungsi ini nanti teman-teman coba pikirkan, ada nggak sih teknologi khusus yang produk Anda gunakan? Jadi misalkan diproduksi dengan metode ABCDE gitu ya, itu silahkan nanti teman-teman bisa namain juga, bahkan bisa kita namain sendiri metodenya ya. Apakah ada aplikasi real dari produk Anda yang berbeda dengan kompetitor? Jadi apakah ada fungsi atau teknologi khusus dari produk Anda ya? Nah, contohnya misalkan ya, ini contohnya di mana ini adalah make up dengan clean air technology. Nah, ini teknologinya juga, nama clean air-nya juga mereka sebut sendiri. Jadi ini adalah kosmetik yang bisa breathable. Jadi artinya udara bisa lewat ya, sehingga walaupun dia secara tampilan itu rapet, tapi udara tetap bisa lewat. Jadi kulitnya tuh nggak keringetan gitu ya. Jadi ini contohnya. Nah, sebutannya namanya clean air technology. Ya, contoh lain misalkan ini ada satu brand lokal yang bikin kardigan. Kardigan itu satu ukuran bisa dipakai untuk berbagai macam orang, termasuk bahkan ini sampai ibu hamil gitu ya. Jadi kardigan ini dengan satu ukuran dia bisa stretch. Jadi dari yang kurus ya, jadi dari yang kurus sekali gitu ya, sampai dengan yang mungkin sedikit gemuk sampai dengan ibu hamil gitu. Jadi bisa dipakai untuk berbagai tipe ukuran wanita yang pada umumnya gitu ya. Jadi ini contohnya, dan dia sangat highlight di sini ya, karena ini adalah all size fit to L, bisa untuk semua kalangan gitu ya. Nah, itu adalah untuk teknologi. Kemudian positioning. Nah, jadi positioning Anda tuh kayak gimana? Nah, ini ada cerita menarik dari satu rental company namanya Avis ya. Jadi Avis itu adalah nomor 2 untuk rental company di US, dan mereka sangat bangga dengan hal tersebut. Jadi mereka positioningnya, copywritingnya selalu bilang Avis adalah nomor 2 rental company. Kenapa kamu harus milih aku bukan yang nomor 1? Karena kalau saya nomor 2, saya harus berusaha lebih keras. Jadi saya harus kasih servis lebih bagus, harga kita harus lebih kompetitif, mobil yang kita rentalkan juga kualitasnya harus lebih bagus, biar kita bisa lawan yang nomor 1. Jadi it's good untuk ikut yang nomor 2 versus ikut yang market leader gitu ya. Jadi ini menarik ya. Jadi positioningnya dia benar-benar ngomongin itu adalah nomor 2, dan orang suka dengan underdog gitu ya, bukan dengan champion atau incumbent yang sekarang ya. Nah, nanti teman-teman silakan coba dipikirkan positioningnya ya. Positioningnya tuh nanti lebih ke arah mana. Jadi kita biasanya akan bikin lingkaran ini. Jadi kita akan list apa saja yang kompetitor Anda bagus. Jadi misalkan kompetitor Anda harganya oke, harganya murah gitu kan. Kemudian distribusinya udah di satu Indonesia misalkan. Kemudian misalkan kita bicara fashion ya. Kemudian bahannya juga bagus gitu ya. Nah, tapi ternyata cuttingnya kurang bagus gitu ya, cuttingnya kurang bagus padahal bahannya bagus. Nah, jadi kita coba pikirkan apa yang kompetitor Anda lakukan paling jago, apa yang Anda paling jago lakukan di brand Anda, apa yang customer inginkan. Nah, jadi PR-nya adalah nanti teman-teman menemukan yang ini ya. Jadi kita menemukan tempat di mana kompetitor kita tidak jago ya, tetapi kita jago dan customer kita suka ya. Jadi jangan, ibaratnya gini, jadi mungkin ada pepatah ya, maksudnya kita harus pilih medan peperangan. Jadi pilihlah medan peperangan yang menguntungkan kita, jangan menguntungkan kompetitor kita. Jadi jangan kalau kompetitor kita sudah ngeklaim satu kelebihan dan mereka sukses di sana, kita nggak usah lawan mereka gitu ya. Kita mendingan shift dan kita ambil benefit yang lain atau positioning yang lain ya. Nanti teman-teman, ini berhubungan sekali sebenarnya, ini ke arah branding juga. Jadi nanti teman-teman silakan kalau mau baca, ini biasanya kata kuncinya adalah brand positioning ya. Nah, jadi ini adalah satu yang menarik ya. Jadi ini juga satu buku yang menarik, ada 22 Immutable Laws of Marketing. Jadi dari Al Ries dan Jack Trout. Ini bukunya keren banget. Jadi kalau nanti teman-teman pengen baca tentang marketing, tentang branding, ini salah satunya. Nah, salah satu laws yang ada atau hukum marketing yang ada di sana itu adalah apabila Anda tidak bisa menjadi yang pertama di sebuah kategori, buat kategori baru hingga Anda menjadi yang pertama. Ya. Jadi artinya kita
apa sih yang bisa saya lakukan untuk saya bisa menjadi yang terdepan, untuk saya bisa menjadi yang pertama di bidang ini, ya. Jadi nanti teman-teman silakan lengkapi kalimat berikut, produk saya adalah yang pertama yang apa, ya. Jadi misalkan pertama kali kita establish Pakar Jasa sebagai digital marketing agency. Nah, digital marketing agency itu adalah yang pertama yang fokusnya kepada performance, gitu. Karena digital marketing agency sebelum-sebelumnya kebanyakan fokusnya kepada impression, like dan lain-lain. Jadi mereka itu tidak fokus kepada performance atau penjualan. Jadi fokusnya kepada branding dan awareness. Kenapa? Karena memang uangnya banyak di sana, gitu. Jadi perusahaan FMCG itu bisa menggelontorkan dana sampai miliaran rupiah untuk bikin campaign branding. Nah, kita nggak mau ambil pasar itu karena kita nggak kuat di sana, ya. Tapi kita sangat kuat di analitis dan performance. Makanya kita ambil ke arah performance, ya. Jadi itu contoh singkat aja ya. Jadi gimana cara kita mempositioningkan produknya kita. Nah, kemudian itu adalah yang positioning, ya. Selanjutnya adalah kualitas produk dan garansi. Jadi nanti teman-teman silakan tanyakan ke diri teman-teman masing-masing seberapa tahan atau stabil produk Anda, ya, seberapa efisien. Jadi kalau misalkan membutuhkan consumable kayak misalkan bensin atau yang lain, seberapa efisien sih produk Anda, ya. Service dan supportnya kayak gimana? Jadi apa yang termasuk dari pembelian produk atau jasanya Anda? Garansi apa yang bisa dijamin? Apakah mudah untuk digunakan atau sulit untuk digunakan, gitu ya. Jadi misalkan kita bisa jual mesin yang paling gampang untuk digunakan, gitu ya. Mesin genset yang bahkan misalkan kayak mesin genset yang bahkan nenek kamu pun bisa mengoperasikan, misalkan. Jadi itu adalah copywriting yang menarik ya, karena kebanyakan itu orang punya mesin genset, terus yang bisa nyalain tuh cuman laki-lakinya, jadi misalkan suaminya atau ayahnya. Tapi begitu dia lagi pergi kerja mati lampu, itu nggak bisa nyalain. Nah itu kan sesuatu yang problem, gitu ya. Jadi kita bikin mesin yang sangat mudah untuk digunakan. Jadi brandingnya ke arah sana, gitu ya. Contohnya. Nah, jadi contoh di sini misalkan, ya, ini misalkan ikut program tapi makan yellow feed dirasa nggak enak. Nah, ini garansi yang menarik ya. Jadi kalau nggak enak uang kembali 100%, walaupun ada terms and conditionnya. Tapi ini oke banget buat dibikin jadi copywriting, gitu ya. Nggak enak 100% uang kembali, selesai. Jadi catering kan kayak gitu, ya. Contoh yang lain kayak misalkan tas JanSport. Nah ini tas JanSport itu lifetime warranty. Jadi kalau misalkan ada sobek apapun selama hidup Anda gitu ya, selama produk itu masih ada akan diganti ya. Jadi ada beberapa yang lifetime warranty juga, Tupperware gitu ya. Itu bisa pokoknya mau robek mau apa itu akan diganti sama Tupperware-nya ya. Contohnya kayak gitu. Oke. Nah itu adalah dari sisi kualitas. Kemudian dari sisi ekonomi ya. Seberapa ekonomis produknya Anda. Jadi produk Anda tuh dibandingkan dengan kompetitor atau solusi sejenis itu kayak gimana sih gitu ya perbandingannya. Terus berapa cost-nya. Jadi bukan hanya harga tapi dari ownership dari produk Anda. Jadi artinya bukan cuman biaya belinya tapi juga biaya untuk memiliki. Jadi misalkan ada maintenance, ada macam-macam, itu silakan bisa dibeberkan kalau itu adalah suatu keunggulan ya. Kemudian berapa opportunity cost yang hilang kalau tidak memakai produk atau jasa Anda. Oke, jadi ini adalah beberapa pertanyaan nanti teman-teman bisa tanyakan ya untuk produk atau jasa Anda. Nah, jadi contohnya misalkan di Pakar Digital Marketing Academy itu di landing page kita selalu bilang, jadi ini adalah topik-topiknya Facebook sama Instagram Ads, Business Manager, Instagram Content, harga pelatihannya tuh sebenarnya 1 juta nih kalau dijual terpisah. Gitu, tapi ini termasuk dalam programnya kita ya, contohnya seperti ini. Oke. Ya, kemudian social proof ya. Social proof itu siapa atau perusahaan apa yang pernah menggunakan produk atau jasa Anda ya. Berapa jumlah orang atau perusahaan yang pernah menggunakan produk atau jasa Anda. Kemudian sudah memiliki populasi di berapa kota atau di berapa provinsi atau bahkan di berapa negara ya. Kemudian berapa persen market share Anda. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang nanti teman-teman akan bisa pakai ya, akan bisa gunakan sebagai copywriting. Contohnya ya, misalkan ini yang selalu sering sekali digunakan ya. 9 dari 10 perempuan percaya kepada ini ya. Kemudian ini
sumbernya dari mana, gitu kan. Kemudian sudah 53.561 customer. Nah, jadi teman-teman bisa tunjukkan jumlah customernya berapa, kemudian misalkan atau jumlah perusahaannya berapa, atau bahkan ditempelin misalkan 30 dari LQ45 atau 30 perusahaan dari 45 perusahaan terbesar di Indonesia sudah memakai jasa kita, misalkan. Ya, jadi itu yang nanti teman-teman bisa untuk lakukan. Oke. Nah, jadi spesifikasi dan delivery. Jadi kalau tadi kita bicara tentang social proof, selanjutnya nanti teman-teman juga coba tanyakan ke diri teman-teman masing-masing tentang spesifikasi dan delivery-nya. Ada spesifikasi atau pilihan apa saja? Ya, jadi misalkan kaos polos dengan pilihan warna terlengkap semua ready stock misalkan. Jadi Anda mau warna apapun, itu kemungkinan kami ada, misalkan contohnya. Ya, atau seberapa cepat pembeli bisa mendapatkan produk atau jasa sejak pemesanan. Ya, jadi misalkan secara instan gitu ya. Hari ini pagi pesan, siang sampai. Misalkan itu adalah garantinya kita, ya. Kemudian seberapa cepat efek bisa dirasakan pembeli setelah pemakaian produk atau jasa. Jadi misalkan dalam 1 bulan kulit lebih kinclong gitu ya. Itu nanti bisa teman-teman pakai sebagai bahan copywriting, ya. Contohnya misalkan kirim hari ini besok sampai. Ya, ini kan udah biasa ya. Ini zaman dulu keren banget sebenarnya. Karena jarang yang bisa menjamin hari ini kirim besok sampai. Ya, itu JNE dulu. Nah, kemudian contohnya misalkan rajainggris.com nih. Garansi uang kursus kembali jika tidak bisa ngomong Inggris dalam 1 bulan. Nah, teman-teman silakan bisa pakai copywriting seperti ini, tapi tentukan terms and condition yang jelas. Jadi misalkan Anda hanya bisa melakukan refund kalau Anda sudah mengikuti semua kelas kami, jadi nggak bolos, tapi tetap nggak bisa ngomong dalam waktu 1 bulan. Nah, itu sesuatu yang bisa kita refund. Nah, misalkan jadi teman-teman tentukan terms and condition-nya, tapi ini akan sangat powerful kalau teman-teman bisa pakai garanti-garanti seperti ini. Ya. Oke. Itu aja mungkin teman-teman, jadi jangan lupa silakan diisi ya. Jadi silakan diisi untuk pertanyaan brainstorming ini ya. Jadi teman-teman silakan tanyakan ke diri kalian masing-masing, lalu coba dicek ya, coba ditulis, nanti teman-teman akan dapetin banyak sekali ide. Oh iya ya, saya bisa angkat poin ini, oh saya bisa angkat poin ini, saya bisa angkat poin yang itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk chapter ini. Terima kasih banyak, kita akan ketemu di modul selanjutnya.